Halo semuanya. teman-teman. Mungkin di sini kita kenalan dulu kali ya, Kak. Boleh. Oke, sebelumnya kenalin aku Ardi. Aku dari Telkom University. Di sini aku sebagai mahasiswa S2 program Student Exchange dan Dan aku Kinanti dari ITS Teknik Fisika, juga exchange untuk program Short Term Exchange Program Step Fall 2023-2024. Oke, barangkali di podcast atau YouTube ini kita akan banyak bercerita mungkin ya, Kak. Sharing lebih ke, karena kita juga di sini baru sebetulnya. Bener. Baru 3 minggu untuk program Student Exchange ini. Sebulanan. Tapi mungkin teman-teman di sini pada penasaran nih, Kak. Persiapan apa aja yang Kakak siapin sebelum ke Kumamoto ini? Kumamoto University. Oke. Sebenarnya awal cerita nih Mas, aku dari maba pengen banget exchange untuk go internasional. Akhirnya prepare tuh, mulai dari paspor utama ya. Terus tahun 2022 kemarin, aku semester 3 itu kan periode pertama untuk ISMA ya. Aku juga sempat coba tuh Mas di situ ISMA itu. Tapi belum rezeki. Akhirnya ya udahlah. Soalnya di sisi lain kan untuk ISMA itu kemungkinan besar pasti tidak bisa ngambil tugas akhir tepat waktu. Akhirnya alhamdulillah ada dosen aku yang sudah Mbak Firtia coba daftar ini. Akhirnya ditunjukin tuh ada jalan rezeki di step fall ini. Akhirnya persiapannya kurang lebih setahun tuh Mas. Sejak semester 5. Apa aja sih Kak yang harus disiapin biasanya pas sebelum daftar? Yang pasti itu paspor. Terus yang kedua ada apa sih kalau misalkan dari itu form Excel itu kan yang dari Kumamoto itu ada 3 Excel nih teman-teman, dan itu wajib ngisi semua nih. Di situ nanti teman-teman bakal personal branding banget tentang diri kalian. Terus selain itu apa aja sih yang what you've been learning gitu kan selama di kuliah. Terus pengennya ngapain di Kumamoto nanti. Dan ada visa juga pasti. Terus learning agreement, transkrip gitu, ada recommendation letter dari lecture. Itu sih Mas. Mungkin sama ya teman-teman semuanya, karena di kampus aku juga sebetulnya ada tahapannya. Yang pertama itu seleksi dari universitas kita masing-masing mungkin ya Kak. Mungkin kakaknya dari ITS, saya dari Telkom itu punya seleksi dulu nih di kampus. Kalau di aku kayak gitu. Mungkin sama. Berkas-berkasnya kurang lebih sama yang seperti tadi Mbak Kinanti sampaikan ya. Kayak harus ada paspor, transkrip nilai, terus mungkin ada yang TOEFL, ada yang IELTS, ada yang TOEIC. Itu sih sebetulnya yang benar-benar harus di-preparein tuh. Sama yang paling penting tuh yaitu recommendation letter. Ya, setelah itu apa sih Kak? Setelah semua berkas kita siapin, lalu apa lagi next step-nya setelah itu? Next step-nya waktu itu ini Mas, langsung kasih ke Univ, nunggu tuh pengumuman dari Univ, karena kan Univ langsung kirim ke pihak Kumamoto. Akhirnya nunggu berapa bulan ya? Sebulan lebih. Sebulan lebih. Habis gitu dari di sini nih teman-teman harus ekstra sabar banget untuk Kumamoto ini, untuk program aku itu kita kerjasama dengan beasiswa JASO. Jadi bakalan ada 2 tahap teman-teman nanti. Yang pertama pengumuman dari universitasnya bahwa oke, kamu diterima nih, atau maaf ya kamu kurang beruntung. Sama baru kalau lolos dapet tuh nunggu lagi tapi beasiswa JASO-nya diterima atau enggaknya ya. Jadi sempet agak gemeteran ya, kayak tegang banget gitu Mas waktu itu. Bener-bener. Bakal keterima JASO apa enggak ya? Akhirnya alhamdulillah di Kumamoto keterima, tinggal nunggu JASO. Tapi selama pembuatan JASO itu ini teman-teman ada poin penting. Panggilan hati. Kalian kalau misalkan hati kalian tuh sudah mengatakan kemana dan di mana, insya Allah di sana itu jalan terbaik kalian. Dan itu Mas yang bener-bener, aku kayak bisa dibilang tuh bondo nekat, cuman bondo panggilan hati doang. Buat visa sambil nunggu JASO. Sempet keter-keter juga kayak, wah kalau nggak keterima, emang nih visa aku nih gitu kan. Akhirnya ya udah deh, buat aja lah, karena memang ada struknya di situ, di support juga sama orang tua semua. Akhirnya ya alhamdulillah 1 bulan kemudian
Jaso keterima berangkat. Alhamdulillah. Mungkin ada sedikit perbedaan ya teman-teman semuanya, karena mungkin Mbak Fitria ini dari S1, sedangkan kalau saya itu setelah dari tahap universitas itu kita harus mencari supervisor di Kumamotonya. Nah ini nih teman-teman yang PR tuh. Kenapa? Karena kita harus mencari profesor yang sesuai dengan topik bidang kita. Jadi yang kita mau kerjain di sini tuh udah harus jelas, dan profesornya pun harus sesuai dengan bidangnya masing-masing. Itu sih Kak, soalnya saya jujur ada 2 kali kegagalan untuk email ke profesor di sini. Itu yang pertama karena memang topiknya beliau tidak bukan mencukupi ya, mungkin tidak serk gitu ya dengan topik yang saya ajukan. Yang kedua itu kuotanya tuh udah penuh karena peminatnya tuh luar biasa banget karena beasiswa ini tuh apalagi yang Jaso itu rebutan lah ya. Mungkin kita salah satu yang beruntung juga diberi kesempatan di sini dan juga mendapatkan beasiswa Jaso. Benar. Lalu yang ketiga, alhamdulillah akhirnya saya mendapatkan satu profesor yang menerima saya di sini Kak. Mungkin support ya. Ya support. Mungkin karena kita ada sedikit perbedaan mungkin ya Kak. Kalau yang S1 lebih ke fokus ke mata kuliah. Kalau yang S2 mungkin lebih fokus ke riset. Gitu teman-teman. Tapi Kak setelah itu apa nih? Kalau setelah lolos? Setelah itu sebenarnya aku S1-nya ini juga ada ini special case Mas. Special case-nya gini kan, aku semester akhir nih. Kebetulan aku direkomendasiin langsung juga ke profesornya sini, salah satu labnya sini kan. Akhirnya boleh kamu tugas akhir di sini sekalian lah hitung-hitung gitu. Jadi aku nggak dari S1 nggak hanya exchange tapi juga dapat got a chance. Ada project juga yang dikerjain di sini. To be part of this laboratory gitu kan. Nah itu bener Masnya sih, kayak kita ada pesan ini teman-teman, kalau misalkan chat profesor di sini luar negeri sama di Indonesia itu beda, sedikit beda ternyata gitu kan. Dan itu benar-benar belajar banget. Terus selama di sini adaptasinya mungkin lebih ke arah penduduk Jepang itu baik, humble banget, suka senyum juga, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Tapi aku yang susah itu karena Inggris ya, basicku Inggris, jadi bahasa Jepangnya kayak ada fun fact juga gitu loh, kalau misalkan adaptasi itu harus pakai translator dulu. Jadi tips juga nih mungkin buat teman-teman ya, nanti kalau misalkan mau exchange ke Jepang atau ke negara yang basic bahasanya itu bukan Inggris, setidaknya kalian ada daily conversation yang udah mahir lah. Gitu gak sih Mas? Iya benar banget, soalnya ini juga salah satu kendala aku ya pas kesini. Ketika kalian lolos nanti tuh biasanya ada tentor. Nah tentornya itu yang membantu kita di sini. Ada kalau misalnya ada apa-apa itu kita komunikasinya dengan tentor di sini. Biasanya tentor itu salah satu mahasiswa yang udah ada di lab masing-masing biasanya, kurang lebih seperti itu. Nah, namun terkadang mungkin keterbatasan bahasa di sini juga bukan utama ya, bahasa Inggris. Jadi kadang ya itu kalau misal ngobrol kadang ada beberapa kata yang kita nggak tahu dan mereka juga nggak tahu ya, kita pakai Google Translate. Akhirnya untuk komunikasi gitu ya, untuk komunikasi ya mau gimana lagi gitu ya. Tapi mungkin kita beruntung kali ya di era ini kita mendapatkan teknologi yang udah mendukung banget untuk kesini. Karena setelah kita kesini itu kita ngurus banyak berkas kan ya Kak. Benar. Ada kita ke City Hall untuk health insurance-nya. Health insurance, terus kita buat student ID, terus residence card, terus buka bank juga, rekening bank. Banyak banget pokoknya, kita terbantu banget dengan adanya tentor yang membantu kita ya, membantu kita pada saat udah di Kumamoto di sini. Karena salah satu kesulitan kita itu ketika komunikasi mungkin ya. Komunikasinya benar. Awal kesini, waduh ini harus belajar juga nih kayaknya bahasa Jepang basic daily conversationnya. Tapi aku yang happy banget nih, kayak enjoy walaupun translator gitu kan. Orang Jepang di sini bener-bener menghargai banget, really appreciate foreigners gitu Mas. Iya benar-benar.
mereka misalkan ada yang nggak bisa bahasa Inggris nih, benar-benar dicarikan orang sampai dipanggilin yang sekiranya itu ahli, oke nih bahasa Inggrisnya untuk membantu foreigners itu tadi. Iya benar-benar. Gitu. Soalnya kan mostly ya di sini tuh pada saat kita ngeplay mau ke bank, mau ke City Hall buat kita daftar resident card, itu biasanya formnya itu kan bahasa Jepang ya. Iya bener. Yang notabene kita juga nggak ngerti gitu. Makanya kita mau nggak mau sama vendor tuh harus tektokan nih gimana kayak gitu. Namun selain sama vendor juga sebetulnya di Kumamoto-nya tuh alhamdulillah kita ada PPI Kumamoto kan. Ada PPI juga. Jadi ketika Mbak Mas yang membantu, welcome banget. Jadi memberi saran juga bahkan kayak gini ada tempat yang ini yang bagus, yang ini gitu. Jadi buat teman-teman juga jangan khawatir gitu ketika mau student exchange apalagi ke Kumamoto University, itu ada komunitas PPI Kumamoto yang membantu, pokoknya apa ya, Mbak Masnya tuh membantu. Ini kalau misalnya ini ke sini, kalau ini ke sini, saling mengarahkan. Bahkan sebelum kita berangkat itu ada kayak grup gitu ya, grup di line buat komunikasi, karena kan pemantauan gitu. Dulu karena ketika kita nyampe ke bandara kita bingung nih harus naik transportasi apa, cara bayarnya kayak gimana. Jadi pemantauan dari jauh dari Mbak Masnya ya. Ya, dari Mas Mbaknya kayak gimana, sharing dulu lah sebelum kita berangkat. Nah, terus ketika mungkin kita juga baru ya Kak di sini, baru 3 minggu. Ada nggak sih culture shock yang banyak sebenarnya culture shock, tapi juga fun fact sih ini Mas. Yang pertama itu di sini biaya hidup pasti lebih mahal. Ya. Tapi nggak semua teman-teman. Contoh misal lebih spesifiknya itu di makanan. Di sini lebih tinggi daripada di Indonesia. Tapi untuk beberapa perabotan rumah tangga itu jauh lebih murah Mas di sini. Contoh misal kayak 110 yen aja tuh udah flat. Bahkan selevel piring kan ya Mas gitu kan. Terus gelapnya sih. Aku yang masih culture shock banget tuh di sini sangat minim penerangan banget. Sehingga mau kemana-mana sendiri kalau udah di atas jam 6 itu nggak bisa, dan kayak macam-macam lah, takut gitu. Terus yang ketiga nggak boleh boncengan. Motor sama sepeda itu nggak boleh boncengan teman-teman. Jadi harus iring-iringan gitu, 2 sepeda, 2 mobil, 2 motor. Karena mungkin disclaimer dulu ya buat teman-teman, kita itu jarak dari kampus ke International House itu kurang lebih berapa ya? 1 sampai 2 kilo. 2 kilo benar. 1 sampai 2 kilo lah. Jadi mau nggak mau kita tuh ada yang beli, ada yang turunan juga terkait sepeda ya Kak biasanya. Ada yang turunan dari yaitu ke komunitas PPI, misalnya Kumamoto di sini sharing-sharing. Oh ada yang bekas nih, bekas. Siapa yang mau? Ada juga yang beli di Second Street misalnya. Ada juga. Karena jarak dari IH itu ke kampus itu lumayan jauh ya Kak. Apalagi kalau malam. Benar. Jadi mungkin nih teman-teman aku rekomendasiin barang siapa yang takut untuk keluar malam dengan kondisi yang rame sih, aman. Tapi itu penerangannya mungkin yang sedikit takut gelap gitu ya. Bisa by bus gak sih Mas? Iya bisa. Jauh lebih aman. Dia juga jam operasionalnya pagi banget sampai jam 11 malam. Oh iya, mungkin disclaimer dulu ya buat teman-teman. Ketika mau naik bus itu ada, mungkin kalau di Indonesia kita naik ya udah tok naik gitu. Tapi kalau misalnya di sini kita kalau misalnya belum ada IC card. Biasanya kita ngambil dulu tiket pas masuk. Semacam karcis gitu lah. Semacam karcis. Baru nanti pas turun tuh kita plok-plok gitu ya. Sesuai yang di layar. Sesuai dengan yang di layar. Gate-nya masuk gate berapa, juga tarifnya langsung ditentuin segitu. Ya, nah itu gitu. Mungkin yang harus hati-hati. Lalu mungkin setelah masuk ke IH nih Kak, ada nggak dari segi fasilitas sebagai student exchange, kira-kira menurut Kakak gimana dari segi fasilitasnya? Untuk level international house sendiri ya, kalau perbandingan dengan cost-nya terutama di Surabaya, itu di sini worth it banget sih. Kalau aku di shared room ya teman-teman, jadi gak hanya dari Indonesia aja, ada yang dari Europe, ada yang US, ada yang dari Korea, also Japanese people gitu kan.
itu ada. Nah, di situ kita bener-bener dituntut untuk open-minded person, being open-minded person. Terus dituntut untuk humble, untuk friendly, dan juga tapi tetap jaga diri. Karena kan namanya budaya baru ya Mas ya, kan juga masih mengenal gimana sih budaya negara-negara gitu kan. Terus tapi untuk shared room sendiri oke banget sih teman-teman. Kamarnya, fasilitasnya, dapurnya, terus showernya. Dan di sini aku yang kaget nih Mas. Kenapa tuh? Kamar mandinya itu beda dibedain sama toiletnya. Oh iya, soalnya Mbaknya tuh gedung E ya. Saya di gedung B itu nyatu Mbak. Jadi kayak biasa aja sebetulnya. Gitu. Mungkin setiap platform A, B, C, D, E itu beda-beda mungkin ya Mbak. Kalau di E itu aku dipisah. di C. Oh di C. Di C. Nah di C itu mungkin dipisah ya buat mungkin buat buang air besar sama buat mandi tuh berbeda. Berbeda benar. Kalau di saya tuh sama. Jadi masih aman. Masih aman masih sih. Aman. Dan ini kalau shared room ya teman-teman, benar-benar harus jaga kebersihan banget. Yeah. Meskipun roommate kalian nanti terlepas bakal bersihan juga atau ya pokoknya yang penting bersih lah atau gimana. Tapi dari diri kita harus bersihan banget dong. Kan kita juga nggak tahu tuh. Kayak namanya juga masih mengenal budaya luar kan. Kayak lebih baik barang kita, barang mereka. Jikapun memang harus sharing ya itu tadi jaga kebersihan. Ya benar-benar karena kan kalau di international host itu negaranya berbeda. Kita juga harus bisa menghargai privacy masing-masing orang ya Kak. Benar. Karena setiap negara punya budaya sendiri dan kita juga punya budaya sendiri. Ya benar kita harus kalau di international host tuh harus bisa ngejaga kebersihan juga ya. Benar, setuju. Karena sebagai mahasiswa student exchange di sini yang baru 3 minggu ini memang masih perlu banyak adaptasi mungkin ya. Walaupun kita sharing di sini. Pasti. Tapi ini tuh kita masih proses adaptasi ya teman-teman. Real fact-nya itu benar-benar adaptif skill-nya itu dituntut banget di sini. Iya, karena setelah kita masuk dan lolos menjalani dunia perkuliahan di sini dengan notabene internasional itu secara tidak langsung mindset kita, cara komunikasi kita, kita bisa mengukur sejauh mana kemampuan kita sebetulnya menurutku. Benar-benar. Ternyata di Indonesia tuh kayak gini ya. Oh ternyata di Jepang tuh kayak gini ya. Benar. Oh ternyata misalnya dari Pakistan tuh seperti ini gitu. Itu sesuatu hal yang menurut aku berharga banget gitu buat teman-teman yang masih ragu. Aduh mau student exchange tapi takut. Kalau dari kakak ada tips gak buat teman-teman yang kasarnya masih takut lah buat mau daftar student exchange atau apa gitu? Kalau aku ketakutan sih pasti ada ya Mas ya, apalagi dari keluarga mungkin kan ya, melepas jauh. Cuman yang benar-benar aku belajar nih tipsnya, yang satu open minded. Jangan pernah kayak memaksakan diri gitu loh untuk mereka suka ataupun kita suka terhadap mereka. Being open minded aja, menerima tapi bukan berarti selalu mengikuti mereka. Kayak ilmu baru, oh ternyata gini-gini ya gitu. Terus adaptive skill, kalian benar-benar dituntut untuk beradaptasi di negeri orang. Terus yang ketiga itu harus mampu memfilter setiap budaya yang masuk gitu kan. Kayak ini budayanya bagus gak ya, sesuai sama aku gak ya. Kan ada tuh anak-anak zaman sekarang kan yang penting being trendy lah kayak ini nih. Jangan deh kalau saranku, tetap jadilah diri kalian yang ya berprinsip gitu kan Mas, lebih aman. Iya benar banget sama cara komunikasi Mas. Gimana tuh? Cara komunikasi di sini tuh karena balik lagi ya, memang basic language-nya itu Japanese, not like English gitu kan. Kita jangan sampai itu benar-benar menyakiti hati mereka lah. Gak bisanya itu mereka benar-benar respect banget orang Jepang itu. Aku salutnya di situ. Sampai aku pernah Mas kan, aku nggak tahu nih ISO itu di mana, International Student Office. Aku sampai nyegat kan sumimasen, terus ngelanjutin bahasa Inggris gitu. Dia memang kurang paham, tapi seenggak pahamnya dia, temanku ini, dia masih kayak sampai minta tolong bantuan temennya gitu loh. Dan itu bener-bener dianterin setiap kayak tanya ruang informasi itu dianterin, dia yang nanyain, sampai di ISO pun juga dianterin, bukan yang hanya oh nanti lurus ya naik gitu-gitu. Itu enggak, bener dianterin banget orang Jepang di sini tuh. Ya mungkin teman-teman juga kayak
ragu gitu ya. Aduh, Jepang takutnya kayak orang-orang bilang introvert semua gitu. Padahal menurut aku, yes, mungkin aku juga salah satu orang yang introvert, tapi ketika di sini ternyata nggak sebegitunya ya. Kita masih bisa komunikasi kok. Yang penting kita sopan santun mungkin ya, sopan santunnya dijaga, karena kan itu juga salah satu poin budaya di Indonesia ya, sopan santunnya, ramah tamahnya. Benar. Itu yang benar-benar harus kita jaga. Terus mungkin yang aku mau share mungkin kalau yang Muslim mungkin ya, karena kan di sini tuh mayoritasnya bukan agama Islam mungkin ya. Jadi mungkin masjid juga dekat dari universitas. Mungkin buat teman-teman yang pria itu kalau misalnya Jumatan bisa di situ karena ada sedikit perbedaan kan. Kalau kita di Indonesia itu kalau misalnya jam Jumatan tuh ya menyesuaikan jam zuhur misalnya. Tapi kalau di sini tuh biasanya ada jam-jamnya. Misalnya kayak zuhur jam 12 tapi Jumatannya tuh jam 1 misalnya mulainya. Nah, itu harus mantau terus tuh ada kayak papan itu jam-jam yang biasanya jam untuk kapan Jumatan ya buat jamaah gitu. Walaupun mungkin aplikasi sekarang udah ada ya sebetulnya buat yang beragama Muslim, tapi ya buat make sure aja misalnya kalau yang suka berjamaah nih misalnya, kalau aku ya tim TIH aja. Jadi tapi buat teman-teman mungkin yang Muslim jangan khawatir karena di sini juga ada masjidnya. Terus banyak juga kok yang beragama Muslim mungkin yang khawatir. Yang khawatir takut aduh di sana gimana gitu. Masih aman kok. Tapi iya sih Mas, jujur kalau di universitas sih masih aman ya dekat sama Islamic Center masjidnya kan. Tapi kalau udah masuk di mall tempat umum tuh aku kayak nangis karena bener-bener keinget Indonesia banget yang dengan mudahnya kayak ini ada tempat sholat musola nih, sediain musola. Di sini nggak ada sama sekali. Aku sampai nangis kalau mau sholat, cuma niat ya Allah sucikanlah tempat ini untuk beribadah. Karena bahkan gitu. Mungkin azan juga kita nggak denger gitu kalau di sini tuh. Jadi kadang aku juga lupa. Download aplikasinya. Bener iya. Tapi ya mungkin kalau ada aplikasi setidaknya pas ngecek ada notif kali ya, notification. Benar. Mungkin dari kakak ada hal apa lagi nih yang pas perbedaan di kelas sama di Indonesia, kelas di Indonesia sama kelas di Jepang. Karena honestly aku kelasnya masih ada yang online gitu. Karena aku gak ngambil kredit banyak. Jadi mungkin disclaimer dulu ya buat teman-teman yang student exchange. Kalau aku itu ada salah satu mata kuliah yang wajib banget diambil. Terus ada 3 minimal mata kuliah yang bisa milih apa aja. Itu kalau di aku yang program aku. Nah mungkin di kakak ada perbedaan nggak? Kalau yang ada. Apa tuh perbedaannya? Ada Mas. Jadi gini, untuk aku ini ada 2, term 3, term 4 sama second semester. 3 kategori. Nah untuk setiap term 3 dan 4 itu total sih. Jadi hitungnya kalau second semester nih teman-teman, itu startnya awal masuk kuliah sampai libur semester second itu tadi di bulan Februari nanti. Itu full kelasnya. Hitungannya 16 minggu. 16 minggu. Tapi kalau yang term 3 dan term 4 ini bergantian teman-teman. Untuk term 3 itu dia dibuka sejak awal kelas tapi ditutupnya sampai akhir November. Baru dilanjutin term 4 akhir November sampai Februari. Nah, itu untuk term 3 term 4 sendiri. Dan jadi kan untuk pertama ini aku term 3 sama second semester ya. Ya. Itu total harus 7 kelas setiap minggu. 7 kelas? 7 kelas. Begitu juga term 4 dan second semester nanti. Tapi bedanya sama Indonesia, kalau di sini tuh mahasiswanya benar-benar brainstormingnya tuh kuat sekali. Jadi setiap dosen itu bahkan bisa langsung kayak, kamu ini misalkan Kinanti pendapatmu gimana tentang isu-isu yang gini-gini, dituntut aktif dan untuk bisa berteknologinya itu wajib gitu. Karena kan di sini semua mahasiswa itu pakai iPad, laptop gitu ya. Sedangkan di Indonesia itu mostly overall studentsnya masih book and pen gitu. Iya. Mungkin ada sedikit perbedaan ya. Kalau mungkin yang Mbak itu dominannya di term 3 sama 4 ya. Kalau aku tuh ngambil kelas yang
intensif. Jadi intensif tuh ada beberapa mata kuliah yang disatuin, misalnya kayak nanti dalam periode tertentu tapi dalam 1 minggu aja. Jadi dari pagi sampai sore. Jatuhnya mungkin kayak webinar gitu kali ya. Ini juga aku ngomong ini karena dari sepuh mungkin ya. Sesepuh mungkin yang udah lama di sini berceritanya kurang lebih seperti itu. Jadi gitu. Disatuin gitu loh. Jadi 2 hari atau 3 hari dalam 1 minggu. Tapi full. Gitu. Selain itu juga mungkin kegiatan lainnya yaitu di lab paling. Kalau aku ya riset. Karena kalau yang aku tuh harus ada luaran Kak. Jadi misalnya luaran publikasi internasional misalnya yang terindeks Scopus misalnya. Kalau di program aku tuh JASO kurang lebih yang aku tangkap kayak gitu. Karena JASO ini tidak semua mahasiswa dapat gitu ya. Maksudnya yang aku tahu, yang mungkin menurut aku nggak semuanya lolos gitu. Mungkin yang daftar kan banyak ya. Dari Indonesia, bukan cuma dari Indonesia. Dan mungkin kita bukan salah satu, berdua ini salah satu yang beruntung dapat JASO ini gitu. Berarti sedikit berbeda ya, 2 hari doang tapi langsung full. Itu masnya apa nggak merasa kayak pusing, capek, jenuh kan langsung kayak wah seharian aku gitu? Sebetulnya aku karena belum ngalamin mungkin ya, karena kan aku ngambil mata kuliah intensif kelas, tapi periodenya tuh belum ditentukan. Jadi kan baru 2 minggu nih kita di sini. Gitu. Jadi menunggu beberapa pemberitahuan lewat website atau Suzuki gitu kalau nggak salah namanya tuh. Gitu. Ya menarik sebetulnya buat teman-teman yang mau student exchange, yang mau nyari pengalaman. Benar. Experience-nya Experience di Kumamoto itu seperti apa? Menurut aku ini recommended banget karena pengalamannya dapat, terus alhamdulillahnya kita dapat scholarship. Jadi walaupun kasarnya tadi sama Mbak Ki nanti mungkin udah disampaikan ya, lebih mahal di Indonesia, tapi at least kalau misalnya kita dapat itu kita salah satu yang beruntung gitu. Karena manage-nya juga dituntut. Ya, manage-nya juga kita harus dimaksimalin gitu ya. Secara tidak langsung finansial kita dilatih, komunikasi kita dengan negara lain dilatih, pola pikir juga mungkin ya. Wajib kalau itu. Wajib banget untuk ditingkatkan. Proses pendewasaan juga. Iya, jadi jangan ragu buat teman-teman yang di Indonesia. Aku juga di sini bukan yang pro sebetulnya, karena aku bercerita ini baru 3 minggu teman-teman. Iya, baru sebulan. Baru sebulan mungkinnya di sini. Ada hal yang kurang dan lebihnya. Yang masih kita belum kenal. Yang masih belum kita kenal. Harus explore lagi, harus belajar. Atau mungkin ada beberapa penyampaian aku yang mungkin keliru. Itu mungkin teman-teman bisa menyesuaikan dengan mungkin sitconnya nanti. Mungkin teman-teman nonton sekarang tapi beberapa tahun lagi mungkin ya harus diupdate lagi ya, informasinya seperti itu. Benar. Lalu mungkin untuk penutup barangkali. Oke. Untuk penutup nih Kak, dari Kak nanti ada closing statement atau aku tips and trip atau apa sebagai mungkin buat teman-teman yang aku mau deh ke Kumamoto gitu. Ada nggak? Aku bingung untuk closing statement nih ya teman-teman, karena rekam jejakku ini selama masa kuliah. Lukislah masa-masa, terutama masa kuliah kalian itu dengan seindah mungkin, tapi juga yang membuat kalian tetap terarah. Jadi tidak hanya indah, tapi juga ada jelasnya, benar-benar nggak abstrak lah, gitu kan. Sehingga setiap kalian melangkah itu dengan pasti dan juga dengan hati yang senang, hati yang tulus, hati yang terbuka gitu kan, untuk welcome terhadap situasi yang baru. Terus untuk tips and triknya, selalu coba dulu, jangan pernah langsung underestimate terhadap diri kalian, kayak nggak bisa, aku kayaknya takut gini-gini mahal ternyata. Ya memang semua itu pasti ada plus minusnya sih. Ya kayak aku nyoba nih di ISMA, ya gagal, bukan rezeki, tapi nggak mati di situ, nyoba lagi di
Kumamoto, ya alhamdulillah dapet. Jadi pasti tips and triknya kalian akan menemukan rezeki dan jalan kalian. Iya. Jangan pernah takut. Untuk dari Masnya nih, gimana nih? Sebenarnya kalau dari aku tuh sebagai mahasiswa mendang-mending ya Kak, maksudnya yang gak pinter banget, yang gak kasarnya tuh gak bawah banget ya, tim mendang-mending lah aku tuh. Yang penting aku selalu berusaha melakukan apa yang aku bisa, yang terbaik semaksimal mungkin yang aku bisa. Aku kerahkan semuanya, do our best. Ya, do our best. Lalu cari informasi, yang paling penting tuh ya cari informasi. Update. Sama kalau kalian punya keinginan, kalau biasanya tulis aja. Bener. Tulis aja itu nggak tahu terjadinya kapan. Iya, setuju. Nggak tahu terjadinya kapan, tapi setidaknya itu salah satu acuan buat kita. Buat kita. Dan jangan lupa, aku juga bukan anak yang soleh banget, tapi aku yakin sama doa orang tua. Itu salah satu doa yang paling mujarab kalau menurut aku. Doa orang tua. Orang tua, karena kalau ridho Allah kan ridho orang tua. Bener, gitu ya. Setuju. Aku sangat yakin banget kalau misalnya orang tua sebandal-bandalnya aku, seberdosa-dosanya aku, mungkin salah satu poin yang terpenting itu ridho. Orang tua ridho. Semua jalan tuh mudah dan lancar. Serius. Mungkin itu aja ya kali ya Kak dari kita. Mohon maaf nih kalau misalnya dari kita ada salah-salah kata. Kurangnya informasinya mungkin kurang jelas. Aku harap ini bisa membantu teman-teman semua yang mau, khususnya yang student exchange ke Kumamoto University. Boleh. Ayo kita support. Semoga ini membantu untuk informasi teman-teman semuanya. Dan mungkin sebagai penutup, aku minta maaf sekali lagi kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu di season next video. See you di Kumamoto nih. Kita tunggu Kumamoto University. Tunggu foto kalian di Kumamoto University. Oke, see you. Bye-bye.